Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Sreng, terdengar suara dari dalam wajan ketika bumbu itu bertemu minyak goreng panas. Aroma bumbu pun menyebar ke seluruh dapur. Sedap. Nah, peristiwa itu menunjukkan adanya perpindahan panas atau kalor. Apakah itu perpindahan panas atau kalor? Mari perhatikan bacaan berikut ini. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja panas matahari tidak dapat berpindah ke bumi, dapatkah kamu membayangkan bagaimana keadaan bumi kita ini? Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya, air dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, setelah membaca bacaan di atas, kalian bisa membaca kembali untuk lebih memahami tentang isi bacaan tersebut. Lalu kalian bisa mencari kata-kata kunci dan hal-hal penting dari setiap paragraf. Pertama, kita akan mencari hal-hal penting yang ada di setiap paragraf. Pada paragraf 1, hal-hal penting yang ada di sana adalah bahwa api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kedua, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci.
air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Pada paragraf kedua, hal penting yang ada adalah letak matahari dari planet kita sangat jauh. Panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Pada paragraf ketiga, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekarang kita akan mencari kata-kata kunci dan mencari arti serta mencoba membuat kalimatnya. Yang pertama, api adalah panas dan cahaya yang berasal dari sesuatu yang terbakar atau nyala. Kalimatnya, ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang tidak terlalu besar. Kedua, kata panas. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contoh kalimatnya, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. 3. Berpindah artinya beralih atau bertukar tempat. Kalimatnya, panas dapat berpindah dari panci ke air yang ada dalam panci tersebut. Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Contoh kalimatnya, air yang dipanaskan suhunya akan. Kelima, logam. Logam merupakan unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, serta penghantar listrik dan panas. Contoh kalimatnya, gamelan merupakan alat musik yang terbuat dari bahan logam. Keenam, mendidih. Artinya, gelembung-gelembung atau meluap-luap karena dipanaskan. Kalimatnya, air yang akan digunakan untuk membuat kopi harus dimasak sampai mendidih. 7. Pancaran merupakan perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh kalimatnya, panas dapat berpindah dengan cara radiasi atau pancaran. Berdasarkan bacaan berjudul Perpindahan Panas dan Kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Perpindahan panas atau kalor ditunjukkan dengan peristiwa air yang dimasak akan mendidih dan panas matahari sampai ke bumi. Perpindahan panas dan kalor terjadi dengan 3 cara dan contohnya, konduksi terjadi pada saat panas berpindah dari api kompor ke panci yang ada di atasnya. Kedua, konveksi, di mana air menjadi panas jika diletakkan di dalam panci yang berada di atas kompor. Yang ketiga, radiasi atau pancaran, di mana panas matahari bisa sampai ke bumi. Sekarang, tuliskanlah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan satu paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Misalnya saja, api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah letak matahari yang sangat jauh, namun panas dari matahari merambat ke bumi sehingga kita merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu
perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Agar kamu lebih mudah memahami peristiwa konduksi, mari kita lakukan kegiatan ini. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor, dan orang yang memindahkan sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, buku akan berpindah, hanya buku itu saja. Sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah. Zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi? Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Pada perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Peristiwa konduksi juga dapat kamu jumpai pada saat kamu memasak. Saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Setrika listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen pemanas. Panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang terbang. Nah, dari bacaan di atas, maka sekarang kita akan mencari hal-hal penting dari bacaan di setiap paragraf. Pada paragraf pertama, hal pentingnya adalah 1. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Kedua, pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Ketiga, umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Paragraf kedua, 1. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Kedua, ketika memindahkan buku yang berpindah hanya buku itu saja, teman-teman tidak ikut berpindah. Yang ketiga, pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Pada paragraf ketiga, hal pentingnya adalah 1. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Keempat, peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak. Kedua, pada saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Pada paragraf kelima, setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, dan panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, sekarang gambarkanlah cara perpindahan panas secara konduksi menurut pemahamanmu berdasarkan keterangan pada bacaan. Misalnya, peristiwa konduksi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah.
Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Sekarang, tuliskanlah beberapa contoh peristiwa perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan di atas. Lalu tambahkanlah beberapa contoh serupa yang kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perpindahan panas secara konduksi berdasarkan bacaan adalah 1. Saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok akan terasa panas. Kedua, saat menggoreng, ujung spatula akan terasa panas. Dan yang ketiga, pada setrika listrik, panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Contoh perpindahan panas secara konduksi yang kamu ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika memegang wajan yang panas dan tangan akan melepuh. Yang kedua, tangan akan merasa panas saat memegang besi dari kembang api yang dinyalakan. Yang ketiga, panci menjadi panas saat diletakkan di atas kompor yang menyala. Nah, untuk mengetahui tentang konduksi, kalian dapat melakukan percobaan berikut ini. Kalian siapkan gelas dan masukkan air panas ke dalam gelas itu. Kemudian, masukkan sebuah sendok yang terbuat dari bahan logam ke dalam gelas. Setelah itu, kalian pegang ujung sendok untuk beberapa saat dan rasakan apa yang terjadi dengan sendok yang kamu pegang. Nah, setelah melakukan kegiatan di atas, jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan untuk membuat kesimpulan. Yang pertama, apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Maka, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Karena panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Perpindahan panas yang terjadi adalah konduksi, karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantara. Sekarang mari kita simpulkan bacaan di atas. Peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut peristiwa konduksi. Yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalor akan berpindah dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekian, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.